Baik ya adik-adik, kita lanjutkan kuliahnya. Jadi kata multikulturalisme ini atau dalam mata kuliah kita disebut dengan masyarakat multikultural, itu sebenarnya merupakan istilah dari bahasa Inggris ya, dari dunia barat sana, dari dua kata yaitu multi dan culture. Kalau multi itu artinya secara generik adalah banyak, beraneka macam gitu ya. Sedang culture adalah kebudayaan. Jadi aneka macam kebudayaan itu arti istilahnya secara harfiah gitu ya. Kalau dipahami secara sederhana berarti menjelaskan kepada kita mengenai apa itu yang dimaksud dengan masyarakat yang memiliki banyak kebudayaan gitu ya. Jadi multikulturalisme adalah paham, ismenya itu paham banyak kebudayaan, paham pluralitas kebudayaan, atau paham yang memandang bahwa kebudayaan itu majemuk di masyarakat, baik masyarakat di tanah air maupun masyarakat di seluruh dunia atau di dunia internasional itu. Jadi sekilas kita sudah bisa ya memahami dari sisi istilahnya ini. Para ilmuwan, para budayawan mengajak kita untuk membangun kesadaran bahwa masyarakat ini memiliki kebudayaan yang majemuk. Apa itu kebudayaan? Saya kira sudah saya jelaskan itu ya. Kalau kebudayaan itu bisa berarti cipta, rasa, dan karsa manusia. Kalau di Indonesia ini, kalau para sarjana barat banyak ya, ada yang mengatakan kebudayaan itu sistem nilai, ada kebudayaan itu artefak, ada kebudayaan itu hasil akal budi manusia, atau ada kebudayaan itu seluruh sistem kehidupan ini adalah kebudayaan. Kalau kita menggunakan definisinya Arnold Toynbee dari sejarawan Inggris ini ya, agama, ekonomi, politik, sosial, seni, sebagainya itu adalah kebudayaan, keseluruhan sistem kehidupan masyarakat ya. Tapi saya tidak akan menjelaskan konsep-konsep tentang kebudayaan ini karena memang itu sudah ada dalam mata kuliah sosiologi kebudayaan gitu ya. Jadi ya, saya akan menjelaskan tentang, syukur bisa sharing bersama kepada adik-adik mengenai definisi dan teori-teori tentang multikulturalisme itu. Kalau kita pahami secara sederhana, tadi sudah saya sebutkan bahwa multikulturalisme itu paham yang memandang masyarakat itu memiliki kemajemukan budaya. Maka kita sambung pengertian ini dari pakar Islam dari UIN Jakarta, Profesor Azumardi Azra, yang menjelaskan mengenai multikulturalisme ini merupakan pandangan dunia ya, world view. Kalau bahasa Jerman itu Weltanschauung itu apa ya itu ya, lupa itu istilahnya. Jadi pandangan dunia dari berbagai kebijakan kebudayaan Jadi pandangan dunia yang memandang atau yang memberikan kesadaran mengenai berbagai kebijakan kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah itu memiliki konsekuensi untuk diterima sebagai sebuah realitas yang majemuk di masyarakat. Jadi
kata kuncinya itu kebijakan pemerintah tentang kebudayaan itu harus mengakomodasi dan mengakui masyarakat itu memiliki kemajemukan di dalam kebudayaan hanya itu. Jadi kebudayaan itu majemuk gitu ya, ada candi misalnya. Candi pun itu merupakan hasil karya seni dan budaya yang digabungkan dengan arsitektur yang berbeda-beda. Misalnya candi Hindu dengan candi Buddha di Borobudur, dan Prambanan yang Hindu berbeda arsiteknya ya, filosofinya juga, seninya juga berbeda. Atau candi Kalasan di tempat saya itu, candi Sambisari, candi Kedulan, banyak ya candi-candi itu. Atau masjid, ada masjid Keraton yang berbentuk Meru, ada masjid Istiqlal yang lebih modern, ada masjid Demak yang merupakan bangunan yang seperti gunungan itu ya, dan sebagainya itu. Ada juga cara hidupnya ya, petani, nelayan memiliki cara hidup dan budaya yang berbeda-beda. Pelajar, orang kota, orang desa, pejabat, rakyat jelata itu memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, yang majemuk. Jadi paham tentang kemajemukan budaya ini ya, multikulturalisme itu, yang harus diakomodasi oleh pemerintah di dalam mengambil kebijakan tentang kebudayaan itu. Baik, nanti akan saya lanjutkan lagi ya, setelah Anda memahami pikiran-pikiran dari Profesor Azumati Azra. Saya akan melanjutkannya dengan teori tentang kebudayaan ini, multikulturalisme ini, kebudayaan yang majemuk ini, dari bukunya Rethinking Multiculturalism itu ya, dari Biksu Parekh ini, yang juga di situ ada tulisan-tulisan Azumati Azra ya. Yang pertama-tama, jadi ada 5 ya, paling tidak sedikitnya ada 5 teori tentang multikulturalisme ini. Yang pertama adalah multikulturalisme isolasionis. Yang kedua adalah multikulturalisme interaksionis atau akomodatif. Lalu yang ketiga adalah multikulturalisme otonom. Yang keempat adalah multikulturalisme kritikal atau interaktif. Lalu yang kelima adalah multikulturalisme kosmopolitan. Itu ya, ada 5 ini ya. Saya akan jelaskan satu persatu dan silakan adik-adik menyimak. Syukur nanti bisa tanya jawab dan sharing pengalaman dan ide-ide ya. Yang pertama-tama yang perlu adik-adik ketahui tentang multikulturalisme isolasionis ini adalah pandangan multikultural yang memandang bahwa masyarakat ini memiliki kemajuan budaya yang tinggi ya, dan masyarakat baik individu maupun kelompok ini mau tidak mau harus menerima, bersikap terbuka, mengakui kebudayaan yang beraneka ragam itu, yang hidup di tengah masyarakat dan dipelihara serta dipertahankan bahkan dikembangkan itu ya. Hanya saja penerimaan sikap pengakuan terhadap kemajemukan budaya ini tidak semata-mata kita harus kemudian melebur, menyatukan atau mengintegrasikan dari berbagai kebudayaan yang ada itu, tetapi kita dituntut untuk punya sikap untuk mempertahankan kebudayaan kita sendiri gitu ya. Jadi bagaimana di satu sisi kita memandang masyarakat itu memiliki kemajemukan budaya yang tinggi,
Tetapi di sisi lain kita harus mempertahankan dan melestarikan budaya kita sendiri gitu ya. Misalnya apa ya, keraton misalnya ya, mempertahankan melestarikan budaya Jawa di tengah kemajemukan budaya masyarakat Jogja. Ada budaya Batak, ada budaya Aceh, ada budaya Sunda, ada budaya Minahasa, ada budaya Ambon, Papua, ada budaya Timur, ada budaya Bali, ada budaya Dayak, ya, ada budaya Melayu, Padang, ada budaya Betawi yang semuanya dibawa oleh para mahasiswa yang datang dari berbagai daerah di tanah air ini, yang kemudian menciptakan masyarakat Jogja yang beraneka ragam budaya. Meskipun Jogja ini beraneka ragam budaya, tetapi Keraton Yogyakarta tetap mempertahankan dan melestarikan, bahkan mengembangkan kebudayaannya sendiri, yaitu kebudayaan Jawa. Itu ya, jadi ya. Yang kedua adalah multikulturalisme akomodatif. Multikulturalisme akomodatif ini masyarakat yang plural ini secara budaya ini memiliki kultur yang utama, ya, memiliki kultur-kultur yang utama, yang eksotik, yang menonjol, gitu ya. Dari beraneka ragam kebudayaan itu, hanya kultur-kultur yang utama ini beradaptasi dengan kultur yang dominan, gitu ya. Jadi masyarakat yang beraneka budaya itu memiliki kebudayaan yang utama, dan kebudayaan-kebudayaan utama yang dipelajari oleh masyarakat itu terus-menerus beradaptasi dengan kebudayaan yang dominan, yang besar, gitu. Jadi kebudayaan yang besar, yang mayor di suatu masyarakat mengakomodasi kebudayaan-kebudayaan yang kecil, yang menarik-menarik itu, ya, yang minor itu, yang kemudian yang minor ini beradaptasi dengan kebudayaan yang besar, yang itu, ya. Seperti apa? Misalnya kebudayaan Barat itu yang dominan, ya, di kota-kota itu, kebudayaan-kebudayaan yang lain, Islam dan sebagainya itu beradaptasi, ya. Beradaptasi itu menyesuaikan diri, gitu. Bahasa sederhananya begitu. Kebudayaan Barat mengakomodasi, gitu ya. Itu multikulturalisme akomodatif. Kebudayaan yang besar, yang dominan mengakomodasi kebudayaan-kebudayaan yang minor. IAIN ini kebudayaannya sebenarnya Islam, tapi yang dominan adalah kebudayaan Barat, ya. Banyak saudaranya dari Barat, tetapi Islam di sini beradaptasi, gitu ya, dianggap sebagai minor, gitu. Mungkin seperti itu, ya. Meskipun bisa terbalik juga, ya, posisinya. Lalu yang ketiga adalah multikulturalisme otonom, yaitu pandangan bahwa masyarakat ini plural secara budaya, dan karena plural sudah budaya, mereka menuntut kesetaraan dari keragaman budaya ini, dari masing-masing budaya ini, dengan cara mereka memiliki otonomi budayanya itu, agar budayanya dilindungi oleh pemerintah, dihormati oleh masyarakat, sehingga masing-masing masyarakat dan negara dituntut untuk bersikap memandang setara dari masing-masing budaya yang otonom ini. Jadi otonomi ini lahir bukan karena ingin merdeka, independensi, bukan, tapi karena pandangan yang memandang semua kebudayaan itu setara, ya. Tidak ada kebudayaan yang rendah, yang tinggi, kebudayaan yang besar, kecil.
kebudayaan yang kuno dan maju dan sebagainya. Semuanya setara gitu ya, sama, equality, itulah istilah kerennya ya. Lalu yang keempat, kalau itu contohnya apa ya Ustaz? Mungkin Islam ya. Islam di Eropa ini kan ingin otonom ya, dengan kebudayaan Barat, memandang setara Islam dengan Barat. Barat juga hebat, kebudayaan Islam juga hebat gitu ya, seperti di Inggris, di Jerman, Prancis dan sebagainya gitu ya. Setara, karena otonom itu yang membentuk enklav budaya, kantong-kantong kebudayaan atau komunitas-komunitas budaya yang otonom, yang tidak mau dipengaruhi oleh kebudayaan lain, tetapi yang dituntut adalah kesetaraan dengan kebudayaan yang lain, seperti contohnya di kasusnya di Islam dan di Eropa ini ya, dengan kebudayaan Barat. Lalu yang keempat, multikulturalisme kritikal atau interaktif ya. Jadi pandangan ini, teori ini, hasil uji teori ini dari lapangan ini menciptakan sebuah pandangan bahwa kelompok-kelompok kultural ini memiliki kultur yang otonom ya. Kultur-kultur yang otonom ini sebenarnya tidak harus independen gitu ya, tapi berinteraksi. Jadi beragam budaya yang otonom ini tidak independen merdeka sendiri begitu ya, tetapi berinteraksi sehingga menciptakan kebudayaan kolektif gitu ya. Dan kebudayaan kolektif ini, kebudayaan yang sama ini, kebersamaan budaya ini tidak meninggalkan otonom itu, perspektif kebudayaan masing-masing. Mungkin kayak di Indonesia ini ya, semboyan negara kita ini, bangsa kita ini, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda budayanya yang otonom itu, tetapi mereka memiliki berinteraksi menghasilkan kebudayaan yang kolektif yang kemudian disebut dengan kebudayaan Indonesia itu. Apa itu kebudayaan Indonesia? Kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan yang kolektif yang lahir dari otonomi kebudayaan Jawa, Sunda, Bugis, Minahasa, Papua, Bali, Timor, ya, Aceh, Padang, Melayu, dan seterusnya dan sebagainya. Itu ya. Itu di Indonesia ya kasusnya ya. Mungkin di tempat lain ada, tapi Indonesia ini khas gitu ya. Makanya dulu nenek moyang kita sudah punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu ya. Berbeda-beda budaya dan mereka hidup di masing-masing budaya itu, akan tetapi di sisi lain mereka merasa memiliki berinteraksi dengan antar kebudayaan itu sehingga melahirkan kebudayaan yang kolektif. Jadi kalau kita menemukan acara-acara kebudayaan Indonesia itu ya isinya ya itu kebudayaan suku-suku di Nusantara itu. Peringatan 17-an di Istana Merdeka misalnya, kita bisa melihat ya, apa sih kebudayaan di Indonesia di situ? Ya sudah, di situ nyanyi lagu Sunda, Jawa, gundul-gundul pacur atau apa, Sunda, Manuk Dadari, dan banyak ya, Batak, Aceh, Papua dan sebagainya itu ya. Lalu yang kelima adalah multikulturalisme kosmopolitan ya. Jadi multikulturalisme itu pandangan pluralitas budaya yang lahir dari kehendak individu atau kelompok dari masyarakat ini untuk menghapus batas-batas kebudayaan yang ada. Sudah, kebudayaan kita yang berbeda-beda itu tidak usah dibatasi, bercampur saja, berintegrasi saja ya, sehingga
orang tidak, individu atau kelompok tidak terikat oleh kebudayaan tertentu, tetapi mereka atau pandangan ini selalu melakukan eksperimen-eksperimen interkultural, terutama orang-orang kayak kita ini, pendatang ini ya, atau orang-orang diaspora, imigran ke Amerika atau ke Timur Tengah atau ke para pendatang di Indonesia ini ya, dari berbagai suku di Jakarta misalnya, itu mereka diaspora ini melakukan eksperimen interkultural, melahirkan kebudayaan postmodern yang kemudian disebut dengan kebudayaan kosmopolit, yang mendunia, yang lebih universal, tidak lagi bersifat non-universal, unik, lokal, tapi universal, kosmopolit, mendunia gitu ya. Mungkin kayak kebudayaan Arab itu ya, budaya Arab dan Islam ini yang dulu lahir dari berbagai kebudayaan, Babylon, Persia, Mesir, Palestina, zaman Sulaiman itu, Bilqis, sehingga membentuk sebuah kebudayaan kolektif yang kosmopolit, yang kemudian disebut dengan kebudayaan Islam itu. Musik-musiknya itu khas sekali ya. Itu gabungan dari berbagai kebudayaan Babylon, Mesir, kebudayaan yang sangat tinggi nilainya itu. Ada kebudayaan Barat itu ya, gabungan dari kebudayaan Anglo-Saxon, suku Viking, Jerman atau mana, Belanda dan sebagainya, hingga kemudian kebudayaan Barat itu ya, yang gandrungi banyak orang gitu ya. Atau Indonesia ini ya, kebudayaan Indonesia ini yang mulai terbentuk menjadi kosmopolit itu ya. Saya kira itu saja ya adik-adik ya yang bisa saya sampaikan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini saja ya. Saya ada acara ini ya. Oke ya. Yang penting pokok-pokok pikirannya ini sudah Anda pahami dan ketahui. Syukur Anda bisa menguasai dari 5 teori multikulturalisme ini, yang nanti ada adik jadikan pengetahuan yang bisa membantu untuk meningkatkan nilai Anda paling tidak ya. Kalau tidak ya menjelaskan kepada teman-teman lain di depan publik atau berpresentasi dalam forum-forum diskusi dan webinar dan sebagainya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita selalu berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan dan rezeki yang baik, yang lancar, yang tidak kekurangan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya adik-adik ya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.